Rabu dini hari, permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat diserang sekelompok pemuda yang diketahui tergabung dalam anggota geng motor. Saat melakukan penyerangan, salah seorang pelaku bahkan menyiarkan langsung aksinya di media sosial. Kelompok geng motor ini menyerang pemukiman warga menggunakan senjata tajam yang mereka bawa. Saudara, beberapa waktu lalu terjadi aksi penyerangan oleh sekelompok geng motor di Johar Baru, Jakarta Pusat. Tanpa alasan yang jelas, kelompok geng motor ini menyerang pemukiman warga dan kemudian menyiarkan aksinya di media sosial. Warga mengungkapkan bahwa aksi penyerangan ini kerap terjadi di wilayah ini. Dan tentu, hal ini sangat meresahkan masyarakat sekitar. Saudara, mari ikuti penelusuran kami untuk mengetahui apa motif dari penyerangan. Kami coba menelusuri kawasan Johar Baru yang menjadi lokasi penyerangan. Diketahui, penyerangan kerap terjadi di wilayah ini tanpa ada alasan yang jelas. Salah seorang warga menuturkan kejadian terjadi cukup cepat. Para pelaku dengan membabi buta menyerang properti milik warga. Sudah beberapa kali kejadian aksi penyerangan ini terjadi di daerah ini. Berdasarkan sepengetahuan dari masyarakat, sebenarnya apa sih Pak yang diincar oleh para pelaku aksi penyerangan ini? Kalau motif sesungguhnya kami juga nggak tahu, cuman kalau kecenderungan tuh mereka biasa mempublikasikan dalam media sosial seperti Instagram dan cari popularitas semacam itu. Jadi pada saat melakukan penyerangan dia juga kadang-kadang melakukan tayangan-tayangan amatir atau tayangan-tayangan sendiri untuk direkam dan dipublikasikan atau diupload. Nah, itu warga sendiri juga tahu ya Pak, kalau misalkan dari para pelaku penyerangan ini mengupload di media sosial ya? Ya. Dan itu Dipantau juga oleh warga ya, utamanya sih anak-anak muda ya. Kalau yang tua-tua ini kan nggak begitu familiar atau nggak begitu fokus dengan media sosial. Artinya motifnya ini sesungguhnya tidak diketahui ya Pak ya? Betul. Jadi bisa dikatakan penyerangan ini dilakukan secara acak? Ya, secara acak, secara random. Dan untuk waktunya juga itu random juga. Lo dulu kan ada indikasi setiap weekend, katakanlah malam Sabtu atau malam Minggu. Tapi belakangan mereka ngacak, nggak peduli malam Sabtu, malam Minggu. Bahkan ada kecenderungan mereka itu di luar malam Sabtu, malam Minggu, karena mungkin dengan indikasi pengamanan ataupun nggak begitu ini barangkali kan begitu kan, seperti malam Senin, Selasa, atau kejadian yang paling baru itu terjadi Selasa malam alias malam Rabu. Polisi mendapati motif di balik penyerangan adalah eksistensi kelompok. Para pelaku ingin membuktikan kepada kelompok lain bahwa kelompok mereka lebih tangguh. Ya, jadi Polda Metro Jaya ya beserta Polres Metro Jakarta Pusat ya telah melakukan penanganan terkait dengan kasus ini. Kita telah menangkap 5 orang yang kemarin melakukan aksi yang dalam kegiatan geng motor ini. Kita sedang mencari pelaku-pelaku yang lain. Kita sudah mengetahui keberadaan mereka ya. Kemudian juga langkah-langkah yang dilakukan tentunya adalah kita ada program ada polisi. Sebenarnya kita sudah memetakan kelompok-kelompok geng motor yang ada di Jakarta, termasuk kelompok ini ya. Tentunya nanti langkah ke depan Polda Metro Jaya akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, karena kebanyakan para pelaku ini adalah anak di bawah umur, jadi rata-rata pelajar. Kemudian juga kita akan melibatkan juga nanti peran orang tua, karena kebanyakan orang tua tidak tahu aktivitas anaknya ini sebagai anggota geng motor. Pak, kemudian kan ada kemarin 5 orang yang sudah ditangkap. Lalu bisa dijelaskan Pak, apa peran-peran dari masing-masing tersangka ini? Jadi kelompok yang kemarin beraksi itu di Jakarta Pusat ini, mereka ini menggunakan kendaraan roda 2 berboncengan ya secara berkelompok dalam satu geng yang mereka namakan Majesty ya. Kemudian mereka mencari korban secara acak atau random yang mereka temukan di jalan, pengendara roda 2. Ini mereka langsung lakukan penyerangan dan penganiayaan ya. Ini mereka lakukan berdasarkan pemeriksaan yang kita lakukan terhadap mereka yang kita tangkap ya dan kita jadikan tersangka. Ini mereka ingin memperoleh identitas atau jati diri atau pengakuan terhadap kelompok mereka ini agar dianggap kelompok yang tangguh gitu.
Kemudian kan mereka ini kan sempat siarkan langsung di Instagram kelompok geng motor ini. Kalau untuk disiarkan langsung di Instagram, apakah mereka menjelaskan motif dari mereka menyiarkan langsung di Instagram ini, Pak, aksi kekerasan ini? Ya, ini mereka memang betul ya, ini menyiarkannya langsung melalui media sosial dan juga ini tertangkap melalui patroli cyber oleh Polda Metro Jaya. Ada kegiatan seperti ini yang mereka lakukan. Sehingga pada saat itu bisa kita langsung lakukan penangkapan terhadap beberapa pelaku. Ya, mereka menggunakan media sosial ini tujuannya adalah untuk eksistensi, ya, agar diketahui keberadaan kelompok mereka. Pengamat media sosial mengungkapkan aksi siaran langsung di media sosial ini didasari keinginan untuk dikenal. Keunggulan kelompok atau bahkan diri sendiri melatari maraknya siaran langsung anarkistis di media sosial. Nah, saudara, untuk melihat bagaimana fenomena aksi kekerasan yang dilakukan siaran langsung di media sosial, kita akan berbincang dengan pengamat media sosial yakni Hariko Wibawa Satria. Selamat siang, Mas Hariko. Mas, ini kan terkait dengan kemarin tawuran di daerah Jakarta Pusat. Ini kan yang menarik dari kasus ini adalah bahwa aksi kekerasan ini direkam dan kemudian disiarkan langsung di media sosial para pelaku ini, Mas. Ini kenapa sih, Mas, ini bisa terjadi dan bagaimana kalau misalkan Mas melihat fenomena ini, Mas? Yang pertama, mereka meniru ya atau mimikri ya dari aksi-aksi sebelumnya. Jadi kita umpamakan analoginya siaran langsung sebelumnya, siaran langsung kejahatan sebelumnya itu katakanlah ditonton oleh 1.000 orang. Dari 1.000 orang itu kan berbahaya kalau 5 orang saja terinspirasi untuk melakukan hal yang serupa gitu. Jadi mereka harus menyadari, adik-adik yang melakukan itu, bisa jadi mereka berpikir nggak mungkin orang akan mengikuti. Jangan berpikir seperti itu, akan ada saja orang-orang yang terinspirasi juga mengulangi kembali. Jadi yang mereka lakukan itu akan menginspirasi orang lain juga melakukan hal yang serupa. Itu yang pertama ya, jadi mereka terinspirasi. Yang kedua, itu ada problem juga di pergaulan kita tentang media sosial ini terkait follower, kemudian konten dan lain sebagainya. Jadi mereka ingin dikenal, tetapi tidak berprestasi di darat, tidak bisa berprestasi di bidang olahraga, tidak berprestasi di bidang musik. Akhirnya tidak bisa juga bikin konten, akhirnya membuat konten siaran langsung. Dan memang siaran langsung ini jangkauannya lebih luas, reach-nya lebih cepat, kemudian lebih cepat menarik gitu loh. Jadi banyak orang-orang yang melakukan siaran langsung itu engagement-nya lebih tinggi dan media sosial itu dilihat dari engagement-nya. Kemudian pasca kejadian itu mereka akan mempunyai label baru di kalangan teman-temannya. Wah, si itu mantan ini dia pernah begini. Nah, dampak disegani itu juga menjadi satu sensasi tersendiri gitu loh. Sehingga membuat orang segan sama dia. Kan biasa kita sering nonton di di media, wah ini mantan ini pernah bunuh ini, sehingga dia disegani gitu loh. Maka apa yang bisa dilakukan oleh pihak media sosial ya, pelaku seperti itu biar tidak mendapatkan benefit dari siaran langsung kejahatan itu ya akunnya dihapus permanen sehingga followernya nggak bertambah. Kemudian orang juga tidak akan mau melakukan hal yang serupa. Penyerangan permukiman yang marak akhir-akhir ini didominasi para pemuda, bahkan anak di bawah umur. Sosiolog Universitas Indonesia menilai minimnya saluran kegiatan dan tingkat emosional para pemuda menyebabkan tindak anarkistis tak terhindarkan. Saudara, untuk membahas fenomena penyerangan geng motor ke pemukiman warga ini, kita akan berbincang dengan salah seorang pengamat sosial dari Universitas Indonesia, yakni Mas Risalwan. Mas, selamat siang. Mas, ini kan kalau kita melihat dengan kasus yang kemarin, ini bukan kasus tawuran, tapi merupakan kasus penyerangan oleh geng motor. Dan ini memang didominasi oleh anak-anak di bawah umur yang masih dalam usia sekolah. Dan kemudian diketahui motifnya tidak jelas begitu. Dan kemudian mereka dengan bangganya memposting hal ini, menyiarkan secara langsung di sosial media. Sekarang kecenderungannya adalah mereka ini untuk memposting di sosial media. Sebenarnya apa sih, Mas, motif dan apa sebenarnya dicari oleh para anak muda ini? Ya, kalau pemicu saya kira itu kan sudah cerita lama ya.
ini seperti ini sudah berkali-kali terjadi dari bertahun-tahun yang lalu ya, penyerangan melalui satu jembatan. Bahkan ada warga masyarakat sudah berinisiatif beberapa menutup jembatan itu ya dengan palang-palang begitu, sehingga hanya bisa dilalui pejalan kaki, sepeda motor tidak bisa lewat. Ya, nah jadi kalau yang kami kumpulkan informasinya ketika itu adalah pemicunya ya memang tadi itu ya, gesekan dalam arti ada orang lewat ya, kemudian motornya tersenggol atau ada orang tersenggol terus berkata kasar, dan kemudian ya artinya ini sebetulnya penyerangan dalam arti tawuran antar kampung ya, yang kebetulan anak-anak muda ini ya dari kampung sebelah itu berkumpul dalam satu geng sepeda motor begitu ya. Nah tapi yang menarik adalah memang patternnya ya, polanya berbeda dengan katakan kelitih atau tawuran di tempat lain ya, tawuran anak-anak STM misalnya. Nah di sini mereka ingin merekam ya secara khusus ya. Ini kan yang jadi unik adalah kasus di mana mereka merekam kemudian memposting ini ke media sosial ya. Kalau saya melihat hal ini sebetulnya bagian dari upaya mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang lebih yang lebih menakutkan dibandingkan kelompok lain ya, bahwa mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka sebagai kelompok yang harus ditakuti ya, kelompok yang tangguh ya, sehingga mereka bisa menambah lebih banyak anggota anak-anak muda untuk bergabung di dalam kelompoknya. Saya kira demikian. Motor ini, lalu apakah bisa dikatakan anak muda kita ini punya energi berlebih namun tidak punya wadah, dan kemudian hal apa yang bisa kita lakukan Mas untuk menyalurkan energi berlebih dari anak-anak muda kita ini? Ya saya kira kuncinya di motornya ya, pertama ya, kan ini kan geng motor ya, orang tua membelikan sepeda motor, dan kemudian artinya juga pemerintah juga indikator-indikator ekonomi salah satunya adalah tingkat penjualan kendaraan bermotor ya. Saya sebetulnya agak malu juga ya kalau misalnya melihat gitu ya, salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya tingkat penjualan kendaraan roda 2 dan roda 4. Difikirkan nggak? Pertama kan masalahnya macet. Yang kedua, kecenderungannya adalah sepeda motor itu akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Ya, ini masalah yang saya bicara langsung dasarnya gitu ya. Dasarnya adalah sepeda motornya gitu. Nah, baru yang kemudian ya karakter si anak dalam arti kalau ada ruang sosial yang memadai, ya artinya kalau sekarang di Jakarta ini sudah banyak RPtra itu kan lebih banyak untuk usia anak ya. Oke lah masih ada beberapa yang dipakai usia remaja, tapi usia dewasa awal ya, kalau kita menggunakan psikologi perkembangan ini juga masih krusial nih. Mereka justru masih mencari jati diri begitu ya. Malah lebih berbahaya nih kalau tadinya hanya berani, kalau anak-anak remaja, anak-anak muda itu ya usia belasan tahun itu berani beraksi kalau keroyokan, sendiri biasanya tidak berani anak muda. Ya ini memang ini fatsunnya psikologi ya. Jadi fatsunnya psikologi menyampaikan bahwa anak muda atau remaja itu hanya berani beraksi kalau dia rame-rame gitu ya. Jadi dia masih makhluk komunal. Nah, ketika dia beranjak lebih dewasa, dia kan menjadi makhluk individual, pelan-pelan begitu ya. Nah, ini justru bahaya kalau dia sudah terbentuk dari kelompok yang negatif sebelumnya, berarti perilaku negatif itu akan menguat sebagai individu. Itu yang berbahaya saya kira. Tidak butuh waktu lama, saudara, akhirnya polisi berhasil mengidentifikasi sekelompok geng motor yang meresahkan masyarakat ini. Setidaknya 5 orang anggota geng motor ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian disertai dengan barang bukti berupa celurit dan juga samurai yang mereka gunakan pada saat melakukan penyerangan. Dan saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap anggota kelompok lainnya untuk dilakukan pemeriksaan. Fedriska Ananda, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta.